Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mochi Pink Movie. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang judulnya The Guardian 2021, yang menurut aku ini super menegangkan dan keren banget. Film ini bercerita tentang kematian bunuh diri seorang diva sukses yang mempunyai boneka arwah. Lalu, boneka itu diberikan kepada teman dekatnya, dan mendadak temannya itu juga menjadi penyanyi yang sukses. Apakah semua itu karena boneka arwah? Tapi mengapa dia selalu diikuti oleh arwah yang sangat mengerikan? Pastikan kalian menonton hingga akhir biar tidak penasaran ya. Tidak berlama-lama, yuk kita mulai filmnya. Film dimulai dengan wanita cantik bernama Lam Puong, seorang idola muda yang tengah naik daun tapi terlihat sedih. Dia tengah bersiap-siap memakai baju hitam dan masuk ke dalam bathtub. Kemudian, dia mengiris pergelangan tangannya sambil memeluk sebuah boneka. Kemudian scene berpindah kepada seorang gadis cantik yang tengah bernyanyi secara online. Dia adalah Lee Coco, seorang mahasiswi sederhana dengan impian menjadi seorang penyanyi. Kasus bunuh diri Pong mulai beredar dan diberitakan bahwa dia bunuh diri karena video adegan seksnya telah beredar di sebuah pesta. Lee Coco sempat turut diinterogasi oleh detektif Man. Ia dicurigai berada di tempat yang sama dengan Pong saat video skandal tersebut dibuat. Terlebih, Lee memiliki boneka kumantong seperti milik Pong. Lee tidak mengaku bahwa ia memperoleh boneka tersebut sebagai hadiah ulang tahun dari Pong. Ia juga membantah semua tuduhan dari detektif Man. 6 bulan telah berlalu. Lee mengikuti lomba menyanyi di sebuah kafe dan dia gagal menjadi juaranya. Tapi di sana, Lee bertemu dengan Nyonya Tam yang terkenal tajir dan juga punya boneka kumantong. Nyonya Tam mengatakan kepada Lee bahwa boneka kumantong ternyata bukanlah boneka biasa dan bisa digunakan sebagai pesugihan. Sesuai petunjuk dari Nyonya Tam, dengan ditemani dengan sahabatnya Huyen, Lee menemui dukun yang lantas melakukan ritual untuk mengikat jiwa Lee dengan sebuah boneka kumantong. Boneka tersebut Lee beri nama Na. Anehnya, sejak itu kehidupan Lee benar-benar berubah. Tidak disengaja, dia bertemu dengan Kan, manajer sekaligus tunangan Pong semasa hidup. Kan akhirnya menyukai suara Lee, kemudian Lee menjadi artis baru di perusahaan rekaman Kan. Karir serta popularitas Lee pun meningkat. Dia pun mempunyai apartemen baru yang mewah. Lee menjadi yakin bahwa semua itu berkat Na, dan Lee juga sering berdoa kepada Na. Lee juga bergabung dengan komunitas boneka kumantong yang dipimpin oleh Nyonya Tam di sebuah geria tawang. Dia datang bersama sahabatnya Huyen. Lee teringat bahwa setelah dia mendapatkan hadiah boneka dari Pong, Lee pergi ke sebuah klub untuk bertemu dengan Chong dan Tin. Keduanya menawarkan untuk menjadikan Lee sebagai bintang. Syaratnya, Lee harus datang ke sebuah pesta bersama Pong. Karena benar-benar ingin menjadi penyanyi terkenal, Lee menurutinya dan mengajak Pong untuk pergi bersamanya. Tanpa disangka di pesta itu, Chong dan teman-temannya justru membius dan memperkosa Pong serta Lee. Tidak itu saja, untuk menjadikan Pong budak mereka, Chong sengaja merekam aksi tersebut dan menggunakannya untuk memeras Pong. Pong menolak permintaan Chong. Akhirnya, Chong mempublikasikan video tersebut tepat di saat Pong sedang menjadi brand ambassador sebuah kosmetik. Hal itu berujung pada Pong menjadi depresi dan bunuh diri. Lee juga mulai mengalami berbagai kejadian mistis. Ia juga berhalusinasi atau melihat penampakan sosok yang mirip sekali dengan Pong. Di sisi lain, Lee terus berusaha untuk mendapatkan cinta Kan yang sudah sejak lama dia sukai. Huyen sempat mengingatkan agar Lee berhati-hati. Bisa saja Kan hanya menjadikannya sebagai pelampiasan. Lee tidak memperdulikannya. Ia justru menikmati hubungannya dengan Kan yang semakin lama semakin intim. Kan yang awalnya terlihat belum bisa melupakan Pong dari dalam hatinya, kini dia mengakui bahwa dia sudah bisa move on dan mencintai Lee. Lee yang sudah mulai terkenal kini mulai diincar oleh Chong. Chong mulai memeras dan mengancam Lee.
Lee kemudian meminta nasihat dari Nyonya Tam. Roh yang mengisi Na saat ini menurut Nyonya Tam tidak akan mampu untuk mengatasi masalah Lee. Satu-satunya cara adalah dengan mengisi ulang Na dengan roh baru yang lebih kuat. Sebuah ritual pun dilakukan, dan seusai ritual dilakukan, Lee memohon kepada Na untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang hendak berbuat jahat kepadanya. Esok harinya, Chong ditemukan dalam kondisi tewas. Detektif Man yang menangani kasus ini sangat yakin pelakunya punya dendam pribadi terhadap Chong. Huyen akhirnya mengetahui altar menyeramkan di apartemen Lee. Dia berusaha mengingatkan Lee bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa berakibat buruk terhadapnya. Tapi Lee malah mengusir Huyen. Lee sendiri yakin Na adalah pelakunya. Takut Na bertindak lebih jauh, Lee berniat membuang Na. Nyonya Tam mengingatkannya agar mengurungkan hal itu karena bisa membuat roh Na menjadi sangat marah. Tanpa mengindahkan peringatan Nyonya Tam, Lee tetap melakukannya. Di luar dugaan, boneka Na bisa kembali dengan sendirinya dengan menyisakan goresan-goresan kuku di dinding ruangan altar itu. Ancaman terus berlanjut, dan kini Tin yang melanjutkan mengancam Lee. Karena ketakutan, Lee akhirnya kembali meminta bantuan kepada Na. Sama halnya dengan Chong, esok harinya Tin dan teman-temannya ditemukan tewas. Huyen yang penasaran mulai menyelidiki tentang Nyonya Tam. Dia curiga bahwa Nyonya Tam terlibat dalam kelompok scam yang memanfaatkan boneka kumantong, dan dugaannya rupanya benar. Huyen mengabarkan hal itu kepada Lee, dan malamnya Huyen tiba-tiba mendapatkan tragedi yang hampir merenggut nyawanya. Lee yang sudah mulai curiga mendatangi Nyonya Tam dan bertanya tentang kebenaran yang Huyen katakan. Rupanya Nyonya Tam keceplosan menyebutkan nama Kan, meskipun Lee tidak pernah menyebutkan nama Kan kepada Nyonya Tam. Semakin curiga, Lee lantas memeriksa boneka Na. Ternyata benar, di dalamnya terdapat kamera dan mikrofon yang memata-matai semua permintaan Lee selama ini. Lee yang panik kemudian memberitahukan hal itu kepada Kan. Disitulah Kan akhirnya mengungkap segalanya, bahwa selama ini dia telah berpura-pura agar Lee masuk ke dalam rencananya untuk mengungkap kematian Pong tunangannya. Lee terkejut begitu tahu bahwa yang membunuh Chong merupakan Kan. Setelah membunuh semua rekan Chong, Kan berencana untuk membunuh Lee. Lee begitu kecewa dan kaget. Tahu akan segera mati, Lee memohon untuk diizinkan melakukan satu hal terlebih dahulu. Kan pun setuju. Lee pun melakukan live streaming. Di dalam live streaming itu, Lee membuat pengakuan sekaligus membersihkan nama Pong. Lee meminta maaf kepada ayahnya dan kepada sahabatnya Huyen. Melihat live streaming itu, Kan membatalkan keinginannya untuk membunuh Lee dan membiarkannya tetap hidup agar bisa menderita akibat ulahnya sendiri. Setelah Kan pergi, sosok Pong muncul dan mengajak Lee untuk bunuh diri dengan cara melompat dari balkon. Lee mengikutinya dan dia pun tewas seketika. Dan terungkaplah bahwa Nyonya Tam sebenarnya adalah ibu dari Pong. Bersama dengan ayah Pong, mereka merencanakan semua demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Pong. Tidak itu saja, 6 asisten rumah tangga Lee serta dukun yang melakukan ritual boneka kumantong juga adalah keluarga dari Pong. Dan pada akhirnya, Kan dan mereka semua menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Nah, gimana? Seru banget kan filmnya? Film ini tidak dapat ditebak dan cukup menegangkan. Dan akhirnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Dan tidak lupa, aku minta maaf jika ada salah-salah kata saat pembuatan video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum dan bye-bye.